Shalom Mamang. Shalom. Sebelum kita memulai kegiatan sermon kita, terlebih dahulu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita. 1, 2, 3 ya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus untuk berkat saudara Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami akan memulai kegiatan sermon kami Tuhan. Kiranya Kau berkati dari awal sampai akhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom Mamang. Shalom. Shalom. Nas sermon kita pada hari ini yaitu Markus 7 ayat 24 sampai 37. Markus 7 ayat 24 sampai 37. Mari kita membaca secara responsoria, diawali dari saya. Markus 7 ayat 24 sampai 37. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Perempuan Siro Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedangkan setan itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbuka telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Kita bacakan bersama-sama. Mereka takjub dengan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikan dengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin, firman Tuhan. Baik, pendahuluan dalam ayat Markus 7 ayat 24 sampai 37 mencatat dua peristiwa penyembuhan yang dilakukan Yesus. Yang pertama adalah penyembuhan anak perempuan yang seorang wanita Syria Fenisia, dan yang kedua adalah penyembuhan seorang pria yang tuli dan bisu. Bagian ini menekankan kasih dan kuasa Yesus yang melampaui batas-batas etis dan sosial. Kedua peristiwa ini terjadi setelah Yesus mengajarkan tentang pentingnya kebersihan hati
dibandingkan kebersihan luar. Lokasi kejadian berpindah dari Galilea ke wilayah Titus dan Sidon, menandakan perluasan misi Yesus keluar komunitas Yahudi. Baik, isi dari sermon kita pada hari ini. 1. Penyembuhan anak perempuan seorang wanita Syria Fenisia. Itu terambil dari Markus 7:24-30. Kesediaan Yesus menolong yang lain. Yesus berada di wilayah non-Yahudi, menunjukkan bahwa dia datang tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua umat manusia. Wanita Syria Fenisia, meski bukan Yahudi, mendekati Yesus dengan iman dan kerendahan hati, mengakui dia sebagai Tuhan yang bisa menyembuhkan anaknya. Pelajaran tentang iman. Dialog antara Yesus dan wanita tersebut mengajarkan tentang ketekunan dalam iman dan pengakuan bahwa kasih karunia Tuhan tersedia bagi orang tanpa memandang latar belakang etis. Yesus menjangkau yang lain, melampaui batas geografis dan etis. Yesus memperluas misinya ke Titus dan Sidon, wilayah non-Yahudi. Ini menunjukkan niatnya untuk membawa kabar baik kepada semua orang, tidak terbatas oleh batas etis dan geografis. Ini merupakan contoh nyata bahwa kerajaan Allah terbuka dalam semua. Iman seorang wanita Syria Fenisia, wanita ini meskipun bukan dari latar belakang Yahudi, menunjukkan iman yang luar biasa. Dia mendekati Yesus melewati hambatan sosial dan kultural karena kepercayaan bahwa Yesus dapat menyembuhkan putrinya. Keterbukaannya untuk percaya di luar norma komunitasnya mengajarkan kita tentang universalitas iman dan pentingnya ketekunan. Pelajaran tentang kerendahan hati dan ketekunan. Dalam dialog antara Yesus dan wanita tersebut, kita melihat pengajaran tentang pentingnya kerendahan hati dan ketekunan dalam doa dan iman. Meskipun pada awalnya sepertinya Yesus menolaknya, wanita itu tidak menyerah. Ia mengajarkan kita bahwa dalam berdoa kita harus persisten dan tetap beriman, bahkan ketika menghadapi rintangan. Kedua, penyembuhan seorang pria yang tuli dan bisu. Terambil dari Markus 7 ayat 31-37. Kuasa Yesus atas keterbatasan fisik. Yesus menyembuhkan seorang pria yang tuli dan bisu dengan cara yang penuh kasih dan personal, menunjukkan bahwa dia peduli pada setiap aspek kebutuhan manusia. Pengumuman Mesias. Penyembuhan ini menegaskan identitas Yesus sebagai Mesias yang datang untuk membawa pemelihara. Penyembuhan mujizat ini merupakan bukti nyata dari kuasa dan belas kasih Yesus. Penyembuhan seorang pria yang tuli dan bisu. Yesus menyembuhkan dengan cara yang pribadi. Penyembuhan seorang pria yang tuli dan bisu di Decapolis menunjukkan cara Yesus berinteraksi secara pribadi dan empatik. Yesus membawa jauh dari kerumunan, penggunaan sentuhan dan bahasa yang tidak dipahami oleh orang itu, menunjukkan bahwa Tuhan memperlakukan setiap individu secara unik sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengumuman tentang Mesias. Penyembuhan mukjizat ini bukan hanya tentang mengembalikan pendengaran dan kemampuan berbicara, tetapi juga mengungkapkan identitas Yesus sebagai Mesias. Tindakan Yesus menyembuhkan menegaskan bahwa dia adalah pembawa kabar baik yang dijanjikan, yang datang untuk memulihkan semua aspek kehidupan manusia. Respon masyarakat, reaksi orang banyak. Dia telah melakukan segala sesuatu dengan baik. Mengapa nubuat-nubuat tentang Mesias ini menunjukkan pengakuan akan kuasa dan kasih Yesus? Meskipun Yesus meminta mereka untuk tidak memberitahukan kejadian itu, kabar tentang dia terus menyebar, menegaskan bahwa kabar baik tidak dapat ditahan. Kesimpulan, dari kedua peristiwa penyembuhan ini, kita belajar beberapa pelajaran penting. Yang pertama, Yesus dan misi universal. Yesus mengkonfirmasikan bahwa misinya tidak terbatas pada etnis tertentu. Dia datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini mengingatkan kita untuk melihat setiap orang sebagai bagian dari keluarga Allah tanpa diskriminasi. Kedua, kekuatan iman. Kedua peristiwa tersebut menekankan pentingnya iman dalam proses penyembuhan dan interaksi kita dengan Tuhan. Iman seperti wanita Syria Fenisia yang penuh ketekunan dan kerendahan hati membawa transformasi. Ketiga, Yesus peduli. Yesus menunjukkan empati dan kasih yang mendalam melalui interaksi pribadinya,
dengan mereka yang menderita. Ia mengajakkan kita untuk memiliki belas kasih dan empati kepada sesama. Seruan untuk kita adalah untuk meneladani Yesus dalam merangkul semua orang dengan kasih, memelihara iman yang kuat dan ketekunan dalam doa, serta bergerak dalam empati dan tindakan nyata untuk membantu mereka yang membutuhkan. Baik Amang, jika ada sanggahan, pertanyaan atau komentar, saya persilahkan. Ya, saya yang bertanya Amang. Baik, dipersilahkan Amang. Mengapa Yesus awalnya menolak membantu wanita Syria tersebut? Bisa saya jawab? Ya, Mang. Pertanyaan Amang, mengapa Yesus awalnya menolak membantu wanita Syria tersebut? Jawabannya yaitu, Yesus awalnya menolak membantu wanita Syria tersebut untuk menguji kepercayaan dan keteguhan imannya, serta memperlihatkan bahwa keselamatan adalah bagi semua orang, bukan hanya untuk satu golongan tertentu. Bagaimana, Mang? Ya, makasih Mang. Apakah ada lagi pertanyaan, Mang? Saya Mang ingin bertanya. Baik, silakan, Mang. Di sini saya ingin bertanya yaitu tentang apa pesan yang ingin disampaikan oleh Markus melalui peristiwa penyembuhan seorang yang tuli dan bisu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Amang tadi. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Markus melalui peristiwa penyembuhan seorang yang tuli dan bisu? Ya. Markus ingin menunjukkan kuasa penyembuhan serta pentingnya kesaksian dalam pemberitaan kabar baik tentang Yesus kepada orang baik. Bagaimana, Mang? Baik, diterima. Baik, untuk menutup sermon kita pada hari ini, terlebih dahulu kita bernyanyi. Yaitu Allah hadir bagi kita. Kita tarik bersama-sama. 1, 2, 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baru di hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus untuk berkat saudara Tuhan. Tuhan, pada saat hari ini kami telah selesai melakukan kegiatan sermon kami, Tuhan. Kiranya kegiatan sermon kami dapat berguna di dalam kehidupan kami, dan begitu juga untuk kami menerangkan kepada jemaat kami, Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sama. Sama.